underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini sudah menangani sekitar 1.444 kasus dugaan korupsi sejak 2004 hingga Agustus 2022. Dari ribuan kasus tersebut, 161 diantaranya melibatkan kepala daerah dan 313 perkara yang menjerat anggota dewan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini prestasi yang luar biasa. Ya. Prestasi itu yang luar biasa, ini bukan prestasi yang juara-juaraan korupsi ya. Tapi KPK mempunyai prestasi yang bagus karena dari sekian ribu masalah korupsi yang ketangkap sama KPK atau disidang atau diselidiki itu melibatkan 161 kepala daerah. Ya, kepala daerah itu bisa gubernur, bisa wali kota, bisa bupati. Betul. Nah, terus juga anggota dewannya itu juga ikut-ikut ya. Ada oknum anggota dewan yang 313 orang. Jadi hampir 2 kali dari kepala daerah yang ditangkap. Betul. Ya rame. Nah, ini memang perlu dipertanyakan ya. Kalau kemarin ada hasil riset dari lembaga anti korupsi, kalau nggak salah itu Indonesian Corruption Watch ya, itu melakukan survei atau mencatat, itu memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia itu makin lama grafiknya makin turun. Ini yang paling gawat. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sebab musababnya, itu memang ada 2 pendapat. Pendapat yang diutarakan oleh pihak KPK itu mengatakan bahwa kalau selama 20 tahun ini tindakan-tindakan untuk mencegah korupsi itu adalah melakukan yang namanya OTT. Kita ingat kan 4 tahun 5 tahun yang lalu itu kalau hari Jumat Jumat sore itu semua wartawan sudah kumpul di depannya gedung KPK. Ya kan itu. Ngapain? Ternyata biasanya hari Jumat itu selalu KPK mengumumkan adanya tersangka baru. Betul. Maka dikatakan hari Jumat itu hari Jumat yang keramat. Nah, sekarang itu kan mulai tidak terdengar ya, jarang ya, ada tapi jarang ya. Nah, makanya ada satu pendapat dari pimpinan KPK zaman sekarang yang sekarang ini bahwa kalau kemarin-kemarin itu sudah pakai gaya yang tangkap tangan, OTT, kenyataannya kan korupsinya nggak turun. Betul. Nah, mungkin ini menjadi kesalahan. Mestinya pakai jalan yang lain. Nah, kan boleh dong. Kalau mau coba-coba itu kan bisa. Jalan yang pertama nggak betul, cari jalan yang lain. Itu bisa jadi betul. Ya, kalau ternyata kok salah, ya pakai jalan yang ketiga. Ya, kalau salah lagi jalan keempat. Ya boleh saja dicoba-coba kan. Namanya juga mencari solusi. Kalau kemarin pakai OTT itu nggak bisa solusi karena masih banyak yang korupsi. Oh, sekarang pimpinan KPK yang baru ini mengatakan kalau gitu sekarang kita perlu yang namanya pembinaan. Jadi lebih banyak melakukan pembinaan, artinya memberitahukan kepada pejabat-pejabat ya tadi itu kan. Nah, ini kan berarti langkah untuk melakukan sosialisasi korupsi itu jelek. Maka jangan melakukan korupsi. Itu harus dilakukan lebih banyak ketimbang OTT-nya. Maka terjadilah yang namanya setiap ada pejabat baru, maka selalu ada satu pertemuan dengan KPK. Baik pejabat yang barunya itu yang menuju gedung KPK atau dari KPK pimpinannya pergi ke tempat dia berkantor. Ya, juga staf-stafnya semua diberi pelajaran bahwa korupsi itu jelek. Kalau misalnya berbuat korupsi di samping merugikan rakyat, hukumannya juga besok-besok itu yang tahu kan Tuhan. Nah, jadi besok kalau sudah almarhum atau jadi almarhumah, itu nanti kalau di akhirat sana ya akan disidang, ya pakai himbauan-himbauan atau pembinaan. Nah, diharapkan bisa. Apa itu memungkinkan, Om Bob?
Ya sebetulnya kalau kita mau jujur ngomong ya, itu ya susah. Ya, kalau memang lagi cari pola-polanya ya, itu mestinya kita juga mawas diri kok. Bahwa kemarin itu apa yang dilakukan sama OTT itu sebetulnya sudah benar ya. Kelihatan sekali bahwa grafiknya itu mulai merosot. Tapi tiba-tiba grafiknya yang sudah turun itu naik lagi. Karena ada sebabnya, yaitu orang yang sudah dihukum mengajukan banding itu sering dibuka lagi dapat potongan hukuman, juga dapat remisi. Juga kemarin ada satu pernyataan bahwa korupsi itu termasuk kejahatan kriminal biasa. Nah sebelum ini kan dianggap korupsi adalah extraordinary crime, kriminal yang tidak biasa, yang luar biasa. Oleh sebab itu harus dapat hukuman yang lebih berat. Terus juga ada pejabat yang korupsi, malah dikatakan hukumannya diperingan karena dianggap pejabat tadi itu sudah berjasa untuk urusan yang lain tadi itu. Padahal harusnya kalau pejabat itu melakukan kesalahan atau korupsi, harusnya hukumannya lebih berat, double atau triple. Karena dia harus memberi contoh agar supaya tidak korupsi, malah korupsi. Nah ini kan nggak boleh. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om